Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz-ustadzah yang banggakan, pagi menjelang siang ini. Pagi apa siang? Siang hari ini kita dapat berkumpul alhamdulillah dalam rangka ini, diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Didit selaku CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil intisarinya untuk kita jadikan sebagai inspirasi, kemudian kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Seperti itu. Dan ini acara tidak berlangsung lama, kurang lebih 1 jam. 1 jam kita ikuti. Setelah itu nanti bagaimana selanjutnya mengalir, apa mau ada tanya jawab atau seperti apa, nanti terserah kepada CGP, calon guru penggeraknya. Sepenuhnya Ustadzah Dedek kami persilahkan waktu dan tempat. Dari saya hanya bisa membuka. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul kembali di siang hari ini. Saya mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu guru, Ustadzah SD Al-Furqan yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kita berkumpul di sini menggali ilmu yang insya Allah akan peserta didik kita nanti. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan khususkan untuk baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini di tempat mulia ini, Allah perkenankan kita diberikan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mungkin kemarin sudah disosialisasikan oleh Bapak Abu Hasan Sadili selaku Kepala Sekolah SD Al-Furqan bahwasanya siang ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti dalam pemaparan saya membutuhkan waktu ustaz-ustazah selama 60 menit ke depan. Baik, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah. Untuk pengetahuan bersama dalam pendidikan guru penggerak, ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi yaitu penyebaran pemahaman bersama. Jadi saya kali ini akan memberikan sedikit mungkin pengetahuan yang saya dapatkan dari beberapa bulan, 2 bulan terakhir
saya telah mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak. Kemudian saya mewakili salah satu dari guru penggerak. Saya ingin mendemonstrasikan bahwasanya di lingkungan kita, lingkungan sekolah, kita bisa membudayakan budaya positif. Budaya positif itu seperti apa saja? Nanti kita akan membahasnya, kita akan sama-sama belajar. Saya juga di sini sama-sama sedang belajar, bukan saya yang lebih tahu atau bagaimana, tidak. Saya malah justru membutuhkan umpan balik dari ustadz-ustadzah semua, yang mana nanti dapat menambah pengetahuan saya, menambah tentang bagaimana saya harus bersikap dan seperti itu. Jadi umpan balik, refleksi dari teman-teman ustadz-ustadzah semua bukan. Jadi ustazah, inilah aksi nyata dari modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Dede Mariana Sari SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Tegal angkatan 8 dari SDT Al-Furqon Salawi. Filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya Bapak pendidikan kita salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu budaya positif itu, guru itu ibarat petani. Jadi kita sebagai guru itu diibaratkan oleh beliau adalah seorang petani, yang mana sekolah ibarat lahan dan murid sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh dengan merawatnya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menanam padi, memberi yang ke-9 dimulai. pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Oke. Saatnya yang ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan murid. Jadi salah satunya sekarang ini yang sedang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi yang mana saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah, dan terutama dengan wali murid. Yang salah satu pertama adalah menganalisis kebutuhan murid, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas dan bersama murid, berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Seperti yang kita ketahui bersama Ustadz-Ustazah, untuk tahun ajaran 2023-2024 SDT Al-Furqon akan melakukan pendidikan kurikulum merdeka, dan sebagai kita tahu bersama juga tahun depan kemungkinan besar kita akan menggunakan kurikulum nasional, semua harus kumer. Jadi dari jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6 nantinya kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak ada salahnya kita sama-sama belajar. Mungkin kali pertama juga saya tahun ini mengajar menggunakan kurikulum merdeka, maka dari itu saya ingin berkolaborasi dengan ustadz-ustazah, ingin istilahnya kerjasama, saling melakukan refleksi, umpan balik, bagaimana cara mengajar untuk di Kumur seperti apa, nanti pencapaiannya gimana, ATP-nya seperti apa gitu. Jadi benar-benar kolaborasi sangat dibutuhkan di sini, apalagi sekolah kita sekolah yang rombel atau rombongan belajarnya itu paralel ya, tidak cuma satu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, bisa kita mengontrol seseorang. Coba kita kira-kira bisa nggak sih mengontrol seseorang? Nggak bisa ya, tidak bisa. Jadi di sini ada stimulus respon, yang mana kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrolnya tidak bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Sebaliknya kalau di teori counter itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori counter hanya saya, hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol kita. Kita mau seperti apa, bagaimana, tergantung pada diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, tetapi di teori counter kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah merupakan pilihan. Oke. Dan sekali lagi menurut Bapak Pendidikan kita adalah merdeka. Tahun-tahun kurikulum merdeka itu kita benar-benar harus memerdekakan murid. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Berarti benar-benar kita harus memerdekakan anak ya. Makanya pendidikan di kurikulum merdeka itu harus pada murid seperti itu. Kemudian budaya positif. Budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama adalah lingkungan yang positif. Tentu saja kalau kita mau mengenalkan budaya positif terutama ke peserta didik kita, lingkungan yang pertama kali, lingkungan positif. Jadi kalau kita akan membuat program seperti sholat duha, sholat sunnah duha berjamaah, kemudian kita ada program membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, berarti kita harus memiliki lingkungan yang benar-benar positif. Jadi lingkungannya mendukung seperti itu. Alhamdulillah kita bertitel IT ya, SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jadi kalau kita memiliki program kayak sholat berjamaah, Jumat berbagi, seperti itu cocok untuk lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah yang menyenangkan dan nyaman akan memberikan rasa aman pada murid, salah satunya dengan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi yang sebenarnya kita sudah melakukan itu sebelum ada istilahnya ada perubahan paradigma baru seperti kurikulum merdeka. Sebelumnya kita sudah melakukan, kita ada piket guru, kemudian menyapa anak, kita anak itu salin, kemudian senyum, itu kan sudah melahirkan budaya positif. Tetapi ketika itu kita belum sadar bahwa itu termasuk budaya positif dan kerangkanya kita memang sudah melakukan seperti itu. Prakteknya kita sudah, kemudian ini teori-teorinya kita baru membacanya seperti itu. Jadi untuk budaya positif di sekolah kita, alhamdulillah waktu kemarin dalam pendampingan individu yang kedua saja, dan salah satu PP dari BPKP Jateng alhamdulillah kan melalui murid kita sendiri, dan dia sudah merasakan dampak positif bahwa anaknya yang sekolah di sini ternyata bisa menularkan budaya positif di rumahnya, di lingkungannya. Itu berarti suatu keberhasilan bagi kita semua jadi guru SD Al-Furqan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk keyakinan kelas. Ini yang nanti kita akan buat. Mungkin dari beberapa ustadz-ustadzah sudah melakukan itu. Mungkin hari Senin atau tadi hari Selasa sudah melakukan. Bahwasanya membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sendiri dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas perlu adanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Jadi kita sebagai fasilitator murid, fasilitator peserta didik, tidak seharusnya kita langsung peraturan sekolah, peraturan kelas kita ini tidak. Jadi kita kembalikan ke siswa, biar murid kita yang akan merancangnya. Nanti anak-anak bolehlah kita kasih sticky note. Kalian anak-anak tuliskan menurut kalian keyakinan kelas, menurut kalian yang nyaman buat kalian seperti apa. Ini nanti buat kesepakatan seperti itu. Jadi tidak melulu kita yang langsung membuat peraturan, tidak boleh makan dalam kelas, buang sampah sembarangan, harus tidak melulu harus kita. Sekarang kurikulumnya benar-benar merdeka, kita memerdekakan anak, kembalikan ke anak lagi. Jadi biar anak nulis, tidak boleh nyontek apa gimana, nanti terserah anak yang akan menulis. Setelah itu kan kita demonstrasikan, anak-anak telah menulis pilihan kesepakatan kelas mereka. Kita sebagai fasilitator, kita penuntunnya, kita membuat seperti sticky note itu ada di kertas mana kita tempel. Setelah keyakinan kelas yang mereka tulis, anak-anak satu persatu suruh baca yang mereka tadi sepakati apa. Setelah itu baru kita menyaringnya. Kita dan siswa, dan kita sendiri lagi-lagi kita harus melibatkan peserta didik seperti itu. Nanti ada dalam slide beberapa, nanti juga saya sharekan untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas.
Kemudian yang ketiga adalah peraturan kelas. Jadi menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman mengikuti pelajaran. Jadi setelah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, pasti anak akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kesepakatan dan keyakinan itu mereka yang bikin, mereka yang buat. Jadi pasti mereka bertanggung jawab seperti itu. Beda kalau seumpama kita yang langsung bikin, kita yang langsung ini. Kadang ada anak yang melanggar. Tetapi kalau mereka yang sudah bikin, mereka yang sudah merancang, mereka yang sudah menyepakati bersama-sama, pasti insya Allah akan bertanggung jawab. Kemudian ini, seperti yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran dalam kemarin ya ini ya. Jadi ini kelas 5. Ini anak-anak membuat sebuah keyakinan dan kesepakatan kelas bersama. Anak-anak menuliskan satu keyakinan kelas yang mereka yakini akan mereka taati seperti itu. Jadi satu-satu anak menulis, kemudian anak menempelkannya. Setelah anak-anak menempel, ini sudah ditulis namanya masing-masing. Setelah anak-anak menempelkan di sini, ada namanya mereka baca. Setelah mereka baca, mereka sepakati bersama. Dan tentunya di dalam kesepakatan ini kita yang menyaring sama-sama harus dengan kata-kata yang positif. Jadi contohnya seperti ini. Tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ada salah satu anak saya menuliskan tidak boleh terlambat masuk kelas. Sekarang yang namanya restitusi, yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tidak boleh ada kata tidak boleh. Kita ganti dengan yang namanya, berarti itu menyaringnya pakai kata disiplin. Sebaiknya berangkat tepat waktu. Jadi contohnya itu salah satunya itu ada kata-kata tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu kata-kata yang tidak boleh kan belum positif ya. Masih ada kata tidak boleh, ini konotasinya tidak positif. Jadi kita ganti dengan kata sebaiknya berangkat tepat waktu seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan alhamdulillah untuk kemarin beberapa bulan terakhir waktu anak-anak sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan mereka juga telah menyepakati bersama. Anak-anak sudah menyepakati bersama dan itu berjalan. Alhamdulillah tidak ada yang melanggar peraturan karena mereka yang membuat peraturan mereka sendiri seperti itu. Ini juga bisa diterapkan di kelas ustaz-ustazah nanti ketika akan membuat sebuah peraturan, membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama, dipraktekkan ke anak-anak nanti. Kemudian ada beberapa tentang teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini ada tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi beberapa tentang teori motivasi. Ada yang ingin menghindari ketidaknyamanan, ada yang hanya untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Sebagai contohnya ini adalah contoh Roni selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Ini salah satu dari teori motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka ingin dihargai serta ingin mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya seperti itu. Kemudian perbedaan atau hukum konsekuensi dan saya singgung sebentar tentang restitusi. Jadi ini pengertian dan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat
kesepakatan dengan murid baik dalam bentuk fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh kata atau perbuatan. Kadang-kadang kita tinggal menunjuk anak lagi melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Itu mungkin kemarin-kemarin zaman kolonial. Tapi ketika kita sudah belajar tentang kurikulum merdeka, kita baru tahu bahwa hukuman, konsekuensi, restitusi itu adalah sebuah pilihan yang akan kita terapkan kepada anak, yang mana restitusi itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman belum ada kesepakatan, berarti kita langsung menghukum saja seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi kita sudah ada sepakat nih. Kalau kamu terlambat, berarti kesepakatannya nanti kamu mengerjakan ini gitu. Ini konsekuensi berarti sudah ada janjian ya, ada peraturan sebelumnya. Tetapi kalau hukuman itu satu arah. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pilihan restitusi ini adalah pilihan yang terbaik. Jadi restitusi itu memberikan pilihan pada peserta didik kita, pada murid kita. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita langsung menyalahkan mereka, tidak, jangan. Kita gali dulu informasi dari mereka, kemudian kita memfasilitasi masalah apa yang ada sebenarnya pada anak ini, baru kita memberikan sebuah pilihan permasalahan. Jadi anak nanti bisa menemukan solusi permasalahannya mereka sendiri, seperti itu. Nah, Ustaz-Ustazah, monggo, ini ada beberapa tentang video posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita akan menyimak bersama-sama. Kita akan menyimak bersama-sama. Bentar. Mungkin ustaz-ustazah yang sudah melalui PMM, pekan platform Merdeka Berdasar, sudah pernah melihat ini. Monggo nanti bisa disimak dulu. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Atau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Hebat. Baik, Ustadz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah. Setelah tadi kita selama 12 menit telah menyimak
video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Menurut Ustadz Ustazah, mana posisi yang paling ideal yang harus kita miliki? Yang manajer. Baik. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan baik dan bisa mengimplementasikan juga untuk anak-anak didik kita nantinya. Baik Ustadz Ustazah, ini ada sedikit cuplikan yang telah saya lakukan pada saat saya melakukan sebuah demonstrasi kontekstual di mana penerapan disiplin positif yang saya lakukan kepada anak-anak didik saya. Salah satu untuk video akan saya putarkan pada salah satu contoh indisipliner peserta didik yang mana dia berangkat ke sekolah tetapi tidak memakai sepatu, melainkan memakai sandal. Nah, ini kasus pertama, bahwasanya Mas Fatir kelas 5 ketika itu berangkat sekolah tetapi tidak memakai sepatu tetapi memakai sandal. Untuk saya, Mas Fatir dapat mempraktikkan tidak benar. Jadi, menurut Mas Fatir, solusi apa nih? Ada Mas Fatir tetap melakukan masuk sekolah. Saya boleh saja. Nanti Fatir dapat mengajukan. Jadi mungkin ini salah satu contoh saja yang sudah saya lakukan untuk meyakinkan bahwasanya ketika anak
anak didik kita melakukan indisipliner, jadi melanggar peraturan di sekolah, kita tidak perlu harus selalu menyalahkan atau langsung mendesak kamu bersalah, kamu harus seperti ini, kamu dihukum seperti tidak. Jadi saya pun di sini sedang belajar menjadi posisi kontrol seperti Bapak Ibu Ustaz-ustaz yang tadi Ustaz-ustaz meyakini bahwasanya seorang pendidik lebih tepatnya memiliki posisi kontrol pada diri kita. Jadi mari kita bersama-sama saling belajar terus agar kita dapat menggali kepercayaan diri peserta didik. Saya yakin ketika kita sudah mempercayakan apapun kepada peserta didik ke anak-anak kita akan lebih tanggung jawab dengan pilihannya. Seperti itu. Kembali ke materi selanjutnya seperti tadi. Oke. Ini yang tadi seharusnya saya putar ya videonya, tapi ternyata videonya ada di Canva dan wifi-nya nggak bisa masuk ke sini. Ini contoh salah satu tadi indisipliner seorang siswa kelas 5 yang ketika berangkat sekolah dia tidak memakai sepatu tetapi ini memakai sandal. Terima kasih Bapak Guru hebat, Ustazah hebat dari SDT Al-Furqan Sali. Mungkin belum 60 menit, jadi saya di sini akan meminta satu atau dua memberikan umpan balik kepada saya atau refleksi yang mana setelah tadi sedikit mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya secara kontinu, yang mana kita sebenarnya itu memiliki sebuah program-program yang bagus. Kayak kemarin Ustazah Kris mengikuti kegiatan pendampingan individu saya dengan Al-Hafiz Ustadz Fuad. Beliau memberikan sebuah gambaran bahwasanya kita ini sekolah Islam terpat embel-embelnya dan IT-nya. Kita dituntut untuk istilahnya berbeda dengan sekolah yang lain, tentu saja karena sekolah negeri pun kalau dibandingkan, kalau kita kan dari pulangnya saja sudah berbeda, kita sudah full day school, yang mana orang tua anak-anak, orang tua murid kita mempercayakan anak-anaknya kepada kita. Mungkin orang tua murid meyakini menyekolahkan ke sini di SDT Al-Furqan agar anaknya jadi solih dan solehah seperti itu ya. Jadi ini adalah amanah besar kepada kita sebagai pendidik, bagi ustadz-ustadzah, fasilitator, bagi penerus bangsa. Kita memiliki ladang ibadah yang sangat besar. Kita jadikan anak-anak didik kita menjadi benar-benar ladang ibadah kita. Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu guru hebat, saya yakin ketika Bapak Ibu guru telah menyampaikan satu kata kebaikan kepada anak dan anak itu telah melakukannya seumur hidup mereka, tidak mungkin amal jariah Bapak Ibu ustadz-ustadzah akan terus mengalir sampai akhirat nanti, sampai nama kita sudah hanya dikenang dengan nama, tentunya pahala akan terus mengalir kepada kita, apalagi dengan perilaku dan tindakan secara langsung. Seperti halnya contoh kita menuntun, kita menyarankan untuk sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah. Kebaikan-kebaikan itu apalagi dilakukan secara terus-menerus pada peserta didik kita, anak-anak kita. Dan luar biasanya lagi kalau anak-anak didik kita malah mengajak teman-temannya yang di rumah, bahwasanya yuk kita sebelum main sholat duha dulu. Di sekolah saya itu kalau pagi itu harus sholat duha, apa ini harus sholat duha, ya sholat duha. Dan dengan dia mengajak temannya untuk kebaikan, pahalanya kembali kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya meyakini itu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, kalau kita landasi niat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang sia-sia, percaya. Apalagi kita telah memilih profesi sebagai seorang guru. Guru itu mulia, digugu dan ditiru. Jadi di mana-mana profesi yang paling mulia adalah profesi guru. Terus nama hotel? Terus ya, Bapak Ibu jangan ngantuk ya. Jadi ya insya Allah Bapak Ibu tidak salah pilih untuk menjadi seorang guru. Selamat datang kepada Bapak Noto yang telah berhijrah menjadi seorang guru, Masya Allah. Kita doakan ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadi amal ibadahnya Pak Noto nanti.
Ya, tidak salah Pak, jenengan betul memilih profesi seorang guru, insya Allah ada keberkahan di situ. Kita tidak bisa bernilai nama materi. Guru orang mungkinlah setahun 2 tahun bisa muah kaji. Itu kata manusia, manusia istilahnya matematikanya makhluk hidup. Kalau tapi dengan matematikanya sudah berkehendak kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Alhamdulillah dari beberapa sahabat-sahabat kita Pak Ronto yang dari Al-Furqan, mereka sudah pada diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang pegawai, satu persatu menjadi seorang pegawai. Dan tidak yang mungkin bagi Allah ketika kalian anak teman-teman yang Masya Allah seperjuangan, tidak ada yang tidak mungkin. Bahwasanya mungkin tahun depan atau tahun ini, tahun dan depannya lagi yang ada duduk di sini insya Allah akan menjadi seorang pegawai yang amanah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu Ustaz-Ustazah bolehkan saya meminta 1-2 untuk menyampaikan di depan tentang refleksi atau umpan balik untuk diri saya sendiri agar kedepannya saya dapat menjadi lebih baik lagi untuk penerapan tentunya untuk disiplin positif ke anak-anak didik kita terutama dan lingkungan sekolah tercinta kita ini. Monggo siapa yang berkenan untuk masuk ke depan untuk menyampaikan 1 kata 2 kata umpan balik. Ustazah Una, monggo bisa menyampaikan kepada apa yang sudah Ustazah terima hari ini, siang ini, bermanfaat atau tidak, dan bagaimana seperti apa kedepannya agar kita sama-sama belajar, agar menjadi pembelajaran juga buat saya, karena di sini saya juga masih belajar, masih butuh banyak ilmu. Dan ketika saya berkumpul dalam komunitas pendidikan guru penggerak, Masya Allah, mereka orang-orang yang terpilih, hebat, ngomongnya udah kayak benar-benar menteri pendidikan semuanya. Jadi saya di sini juga dituntut untuk terseret-seret, saya pengen ikut belajar seperti mereka seperti itu. Jadi kiranya teman-teman sahabat-sahabat tercinta, sahabat sesurga bisa patah 2 patah refleksi untuk kepada saya atau materi. Monggo Ustazah Una. Bisa apa? Biar dengan cerita aja gitu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi dari pemaparan dari Ustazah Dede banyak pemahaman yang saya ambil. Salah satunya yang menarik adalah tentang manajemen. Nah, memang untuk kalangan guru SD beberapa permasalahan memang sudah kami rasakan. Salah satunya tadi bagaimana cara kita menegur yang baik tapi bermakna bagi anak-anak. Nah, dari pemaparan Ustazah Dede tadi, saya pribadi sedikit mendapatkan pemahaman bagaimana cara menegur anak agar anak itu merespon balik dengan baik kepada kita. Tapi apakah dari pemaparan sekalian saya bertanya boleh Ustazah? Jadi apakah dari pemaparan tadi cocok kita terapkan untuk kalangan SD khususnya untuk kelas bawah? Seperti tadi pemahaman. Nah, bagaimana kalau kita implementasikan atau langsung kita praktekkan kepada anak SD? Apakah kalau diterapkan ke anak SD, anak-anak mampu memahami apa yang kita katakan? Kalau saya tadi dengan cara yang lembut, bagaimana Mas? Contohnya tadi, bagaimana tadi kesalahan Masnya apa? Ditanyain seperti itu. Terus bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kita terapkan ke anak SD, kira-kira dia akan merespon sama seperti yang di video atau dia malah diam? Kalau saya terapkan itu dan anak malah diam. Nah, bagaimana sih Ustazah cara menanggapinya seperti itu kalau diterapkan di guru sekolah dasar? Terima kasih. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah Puput Puji Astuti ya. Ya, mohon maaf salah udah. Ya, jadi tadi mungkin saya memutarkan video di PLN itu untuk SMA, tapi sejatinya itu tidak hanya untuk pelajar SMA saja. Jadi seluruh kalangan, mulai dari SD ataupun TK, PAUD, SD, SMP, SMA, semua kalangan besar, kita bisa menyampaikan dengan bahasa usia anak-anak kita. Jadi kayak tadi kita pakai posisi kontrol seorang manajer. Seperti tadi saya menanyakan kepada Mbak Kiran yang tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktu, coba saya berbicara dengan posisi berjaya bahasa anak SD seperti itu. Seperti yang contohnya Mbak Kiran, bolehkah Ustazah tanya apa alasan Mbak Kiran tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Mbak Kiran bisa menyebutkan alasan seperti apa gitu. Jadi kita bisa memakai bahasa dengan sesuai dengan anak peserta didik kita seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk anak SMA, SMP, tapi juga untuk anak SD, karena ini adalah sebuah pengaduan restitusi, namanya segitiga restitusi. Jadi beberapa restitusi ya, salah satunya adalah menstabilkan identitas, kemudian memberikan keyakinan seperti itu. Jadi di situ nanti dalam percakapannya anak-anak bisa mengambil solusi sendiri dari permasalahannya mereka. Jadi seperti tadi Naren kan, kalau kita dalam posisi manajer, bu gurunya bisa memberikan solusi kepada anak. Jadi itu solusinya seperti apa Naren biar kamu tidak terlambat. Jadi kita juga bisa menyampaikan itu kepada siswa kita, anak-anak didik kita. Jadi solusinya bagaimana Mbak Kiran biar Mbak Kiran tetap menjaga adik dan mengumpulkan tugas. Oh berarti saya harus membagi waktu ya Us. Jadi anak itu kita pancing agar dia menemukan solusinya sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan sambil kita belajar, sambil kita mempraktekkan, kita bisa menyarankan kepada anak-anak bahwasanya ketika anak melakukan kesalahan tidak selalu kita langsung menghukum, kita langsung menuntut anak ini bersalah seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu juga akan melekat pada anak-anak, melekat pada diri anak-anak bahwasanya oh iya ternyata saya mengingat bahwasanya ketika saya melakukan kesalahan, saya mengingat sebuah alasan kenapa saya melakukan itu, dan itu konsekuensi saya harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Baik, seperti itu Ustazah Puput. Ya, ada lagi satu Ustazah Lili sekarang ya. Insyaallah Ustazah Lili, monggo. Baik, 2 menit ya. Oke. USDD yang saya rasakan, oh iya, terima kasih. Yang saya rasakan setelah maksudnya pegang kelas bawah ya, untuk manajerial kayaknya kurang mengena. Ketika anak sedang, contoh nih, ada anak kelas 1 yang di saya subhanallah, dia basically dari, mohon maaf ya Us, saya menyebutkan gak apa-apa? Gak apa-apa? Iya. Dia dari bapaknya seorang tukang rongsok, tapi dia bisa mampu membayar, dia pengen di STIT gitu. Jadi ketika dia tantrum, dia lempar di depannya, sama saya juga bicaranya tidak baik gitu. Nah, menurut saya seperti apa Ustazah Dede? Karena dia sudah kemarin sudah pakai tonjok sama ustazahnya dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih Ustazah Dede. Terima kasih Ustazah Lili. Jadi perlu kita ketahui bersama Ustazah, mungkin karakter anak peserta kita mungkin berbeda-beda. Apalagi ini transisi dari TK, PAUD ke SD. Jadi kalau bisa nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk dibayangkan itu ada materi sebuah transisi anak dari PAUD ke SD. Dan semalam saja saya menyusun sebuah aksi nyata untuk PMM itu transisi dari PAUD ke SD. Menarik sekali, ini akan saya kupas. Mungkin saya minta waktunya 2-3 menit sebentar untuk membahas ini. Jadi begini Ustazah Lili, apabila ada anak yang seperti yang tadi sudah disampaikan, pertama yang harus kita lakukan adalah kita langsung kolaborasi dengan wali murid. Jadi itu penting sekali. Jadi kita komunikasi baik pada wali murid, kita kolaborasi. Permasalahannya duduk permasalahan anak seperti itu apa dulu seperti itu. Jadi memang antara wali murid dan guru itu benar-benar berperan penting, harus benar-benar jangan ada batas vonis. Jadi ketika kita akan
orang tua menitipkan anak kita sudah tahu asal usul anak ini seperti apa dan bagaimana sifatnya. Kan memang sebelumnya kan sudah ada yang namanya observasi peserta didik baru, dan di situ observasi itu gunanya untuk kita tahu menggali potensi anak apa saja. Jadi anak itu sifatnya bagaimana dan seperti apa, gitu kan. Jadi ketika kita sudah menghadapi anak itu, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Kalau sudah tantrum seperti itu, kita tenangkan dulu. Jadi semalam saya baca buku tentang sepilok anak. Ketika anak tantrum, dan kebetulan memang anak nomor 2 saya kan mungkin ada cenderung ke tantrum seperti itu. Saya lagi belajar tentang itu untuk menguasai diri saya dulu. Jadi monggo bisa kolaborasi dengan orang tua agar seandainya memang anak kita seperti itu, kuncinya pada diri kita dulu. Jadi kalau kita posisinya sebagai pendidik, kita dulu. Kayak kalau saya menghadapi dulu namanya Mas Alvin, sekarang sudah lulus ya, sudah keluar dari Al-Furqan. Jadi saya belajar dari situ, anaknya subhanallah, pokoknya sampai saya dilempar kremos, pernah kerudung saya ditarik sampai lepas ininya pentingnya. Alhamdulillah tidak sampai lepas jilbabnya. Itu, dan saya introspeksi pada diri saya sendiri dulu. Kontrol diri pertama itulah saya pendidik. Kalau saya sudah mengontrol diri saya, sudah istilahnya sudah tepat untuk menularkan ke Mas Afin, insya Allah nanti ketika kita sudah kerjasama ngomong ke orang tua, sama-sama yuk caranya seperti ini Bu, biar anak tidak tantrum dan bagaimana seperti itu. Insya Allah nanti lambat laun, memang tidak mudah dan tidak seperti membalikan telapak tangan, itu butuh proses. Itu semua itu butuh proses. Jadi kesabaran kita memang dituntut, apalagi kita kan namanya guru, insya Allah jasanya itu istilahnya tidak dipandang hanya materi, tidak. Itulah keikhlasan orang guru. Ketika kita benar-benar ikhlas, ketika kita benar-benar nantinya akan kita panen kemudian hari. Tidak di dunia tidak masalah, tidak apa-apa, tapi kita lagi panen, lagi nanam, kita sedang menanam, tidak dipanenkan oleh Allah di dunia, tidak masalah, tapi Allah sudah janji nanti akan menanamkannya di akhirat. Itu fondasi pertama yang ada di saya belajar di pikiran saya. Apa yang saya lakukan tidak perlu tentang materi, mungkin secara materi dari pagi sampai sore di sini saya meninggalkan kewajiban sebenarnya dari orang tua, jadi seorang ibu, jadi seorang istri seperti itu. Tapi saya yakin ketika Allah sudah meridhoi, dan saya yakin ini jalan yang insya Allah saya tempuh untuk mencari ladang ibadah, semua akan berjalan sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak yang saya inginkan, tetapi yang Allah inginkan. Ketika nanti saya ditakdirkan di sini terus seperti itu, memang rencananya Allah seperti itu. Jadi untuk saat ini memang saya berjalan, dan seperti ini sesuai dengan yang apa adanya saya sekarang, seperti itu. Itu saja mungkin. Baik, Ustaz mungkin ada lagi. Sudah salah ya Ustazah. Jadi Ustazah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk segala atensinya, perhatian Bapak Ibu Ustazah. Sekali lagi saya mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu guru hebat. Seharusnya sudah di rumah berkumpul dengan keluarga, tetapi harus berkumpul 1 jam bersama saya untuk sama-sama kita belajar, berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan budaya positif di lingkungan kelas. Untuk apa? Untuk satu tujuan kita adalah untuk peserta didik kita sendiri. Baik, Ustaz-Ustazah, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah